Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Kita bersyukur Tuhan pertemukan kita di Jumat pagi ini. Itu adalah anugerah dan berkat dari Tuhan buat saudara dan saya. Maka mari kembali kita mensyukuri kebaikan Allah ini dengan bersedia menerima firman-Nya. Kita awali dengan doa saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah ada untuk kami di Jumat pagi ini. Kami percaya ini adalah anugerah berkat dari-Mu untuk kami. Maka biarlah kami yang bersedia menerima firman-Mu kembali Engkau berkati Tuhan. Agar lewat firman ini kami semakin bersemangat menyatakan kebaikan hidup. Sehingga kami semua melangkah menuju kepada kekekalan hidup. Kami dijauhkan dari kebinasaan karena Kristus berkuasa atas hidup kami. Untuk apa yang kami minta ini Tuhan, berfirmanlah karena kami sedia mendengarkannya. Demi Yesus Tuhan kami. Amin. Saudaraku, bacaan Alkitab kita di Jumat pagi ini terambil dari kitab 2 Petrus 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-13. Bagian Alkitab ini dibacakan demikian. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ya. Saudaraku, tema renungan kita di Jumat pagi ini dituliskan demikian dalam Sabda Bina Umat, yaitu nikmati hidup sekarang maupun yang akan datang. Nikmati hidup sekarang maupun yang akan datang. Nah, saudaraku, tema ini kita harus katakan baik, ya, secara redaksi, ya, kalimat tentunya, ya. Ini sangat baik, nikmati hidup sekarang maupun yang akan datang, ya. Namun kalimat yang baik ini saudaraku, jangan kemudian kita tafsirkan secara letterlek atau hurufiah saja. Artinya mari kemudian kita lihat juga kalimat di tema khotbah kita ini secara iman, ya, supaya kita tidak diarahkan kepada hal-hal yang duniawi di dalam memahami kalimat yang tertulis di tema khotbah kita. Coba kita lihat kembali saudaraku. Nikmati hidup sekarang maupun yang akan datang. Nah, seakan-akan kita diarahkan untuk benar-benar hanya memikirkan betapa indahnya hidup di dunia, dalam pengertian berusaha untuk selalu mencari zona nyaman, ya, memuaskan hasrat kedagingan kita, tidak usah pikirkan lagi hal-hal yang lain, yang penting kita enjoy dan seterusnya. Kita tidak mau menderita, bahkan kita tidak siap untuk menderita, kita tidak siap kalah. Bagaimana supaya kita tidak kalah, kita menghalalkan segala cara. Ini bahasa menikmati hidup itu betul-betul membawa kita kepada sebuah kesadaran bagaimana kita menikmati apa yang ada dalam konteks kegembiraan, ya. Nah, ini sangat berbahaya kemudian saudaraku kalau kita melihatnya demikian, ya. Nah, mungkin saya mau bawa kita kepada kehidupan di masa perjanjian lama. Kita ingat yaitu Nuh, ya. Nuh. Dalam peristiwa air bah di mana dunia ditenggelamkan, ini yang mau diceritakan dalam bacaan kita oleh Petrus, diceritakan kepada jemaat bahwa
satu ketika dunia itu tidak akan berwujud lagi, ya. Kita ingat saja kembali kepada peristiwa air bah di zaman Nuh, gitu ya. Nah, bahwa murka Allah itu akan nyata lagi atas dunia ini. Dunia ini akan ditenggelamkan, dunia ini tidak akan berbentuk lagi, ya. Nah, bagaimana kita memikirkan ketika peristiwa itu datang, saudaraku? Kita kembali kepada peristiwa Nuh tadi. Nuh memahami itu, lalu dia menjaga kehidupan kesalehannya. Dia tetap konsentrasi hanya kepada Allah. Dia hanya mengabdi. Dia hanya mendarmabaktikan hidupnya kepada Allah. Karena dia tahu ketika air bah datang, hanya orang yang hidup dalam kekudusan dan suci, orang yang baik, yang benar di mata Tuhan, yang akan diselamatkan. Dan betul, saudaraku, peristiwa air bah datang, tapi Nuh dengan keluarganya, dengan semua kepunyaan yang dia sayangi, itu diselamatkan oleh Allah lewat pekerjaan yang sangat spektakuler, ya. Air bah yang sangat besar mengalahkan tsunami, tapi tidak bisa menenggelamkan bahtera atau perahu yang dibuat oleh Nuh, ya. Ini sesuatu yang menarik untuk kita renungkan, saudaraku, supaya kita tidak terjebak dengan kalimat yang terurai di dalam tema khotbah kita, yaitu nikmati hidup sekarang seakan-akan ayo kita happy, kita hanya harus bahagia, kita hanya harus senang-senang saja, ya. Jangan mau susah, nikmati hidup sekarang, ya. Tapi dikatakan pikirkan juga kehidupan yang akan datang, nikmati juga kehidupan akan datang. Bahwa kehidupan yang sekarang ini menjadi syarat untuk ada di kehidupan yang akan datang. Makanya, saudaraku, kalau kita lihat penegasan daripada Petrus, ya, Rasul Petrus, di ayatnya yang ke-11 dia katakan begini: ketika dunia ditenggelamkan, bumi ditunggang balikan, murka Allah nyata atas dunia ini karena dosa manusia, ya. Dikatakan dalam ayat 11 dikatakan begini: jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, ya. Dari ayat 10 kita baca bagaimana dunia dihancurkan oleh Allah pada hari kiamat, katakan begitu, pada hari terakhir, ya. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi kita harus ada dalam kesalehan, ya. Sebelum kita masuk ke masa di mana bumi ini dihancurkan, sebelum kita nggak usah pikirkan kiamat, saudara. Kiamat kalau dalam pemahaman saya, kiamat itu adalah pada waktu kita mati, bukan pada waktu dunia ditenggelamkan. Ngapain kita sudah pikirkan dunia ditenggelamkan? Itu rahasia Tuhan. Kapan kita tidak tahu. Tapi yang pasti besok atau lusa atau kapanpun kita akan mati. Mungkin kita mati sebelum dunia ditenggelamkan. Maka ngapain kita pikir nanti aja kalau dunia sudah ditenggelamkan? Kalau kita sampai di sana, kalau kita mati duluan sebelum bumi ditenggelamkan, ya, berarti tidak ada masa di mana kita menunjukkan bahwa kita siap untuk menerima akhir di segala-galanya. Jadi pikirkan saja, saudaraku, khotbah kita yang kemarin Tuhan bilang dia datang seperti pencuri. Artinya tidak ada yang tahu kapan dia mau datang ambil kita. Dalam waktu sehat, dalam waktu sakit, dalam waktu kaya, dalam waktu miskin, itu haknya Tuhan, ya. Jadi di sini mau dikatakan kepada kita bahwa, ya, kiamat kita itu pada waktu kita mati. Disitulah semua berakhir. Tidak ada proses kemudian untuk direhabilitasi, katakan begitu, diperbaiki, dikatakan begitu, tidak. Disitulah pengadilan Tuhan. Khotbah kita hari Senin kemarin, disitulah kemudian pengadilan Tuhan berlaku atas kita, ya. Jadi renungan kita di sepanjang minggu ini, saudaraku, membuka mata iman kita bahwa hidup ini hanya sementara. Walaupun tema kita katakan nikmati hidup sekarang, bukan berarti kita, ya, membangun hasrat kedagingan kita saja. Tidak. Nikmati hidup sekarang itu dalam kesucian, dalam kesalehan, dalam kemurahan sayang Tuhan, supaya ketika hidup yang akan datang kita tetap ada dalam berkat-berkat Tuhan. Jangan pernah menangisi keadaan yang terpuruk. Jangan pernah menyesali keadaan yang berduka, bersedih, gagal. Jangan pernah. Ini proses hidup.
terus semangati diri kita, terus optimis, ya, terus yakin bahwa di balik derita yang kita alami ada rencana Tuhan yang indah. Kan itu firman Tuhan. Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah tepat pada waktunya, bukan waktu kita, saudaraku. Yang pasti Tuhan tidak pernah menguji iman kita melebihi kekuatan kita. 1 Korintus 13. Makanya dikatakan kepada kita, hai kamu yang berbeban berat, datanglah kepada aku. Jangan kita cari jalan pintas seakan-akan kita bisa menentukan hidup kita. Tidak, peran Tuhan itu sangat menentukan hidup kita, saudaraku. Tidak ada yang menyangkali itu. Dalam kepercayaan manapun, selalu Tuhan selalu tempat di mana manusia menggantungkan harapannya. Jadi jangan cari paranormal, jangan cari dukun dan seterusnya. Datang kepada Tuhan, Dia jawaban terbaik dalam hidup kita, ya. Jadi saudaraku, sekali lagi saya mau katakan di tema khotbah kita ini, nikmati hidup sekarang maupun yang akan datang itu di dalam Tuhan. Dengan kesalehan kita, dengan kesucian kita, dengan iman kita di dalam Kristus. Ya, jadi jangan kita interpretasikan tulisan di tema ini dalam kekuatan intelektual kita, tapi dalam kekuatan iman kita, supaya kita tidak terjebak dengan kata nikmati hidup. Ya, bahasa nikmati hidup seringkali ditafsirkan atau diartikan oleh manusia happy, gembira terus, ya. Pokoknya jangan pernah mau kalah, jangan pernah mau susah, gitu loh. Tidak. Segembira apapun kita, sesenang apapun kita, sesukses apapun kita, di sana ada tangis, di sana ada gelisah, di sana ada resah, di sana ada takut. Itulah konsekuensi hidup di dunia. Hadapi dengan iman, tetap mengandalkan Kristus. Dia kekuatan kita, ya. Jadi saya pikir firman Tuhan pagi hari ini sangat indah sekali, saudaraku, untuk kita mengerti, supaya saat kita menjalani hidup betul-betul, ya, kita tetap berkiblat kepada Tuhan, kita tetap menyembah Tuhan di situasi apapun, baik atau tidak baik waktunya. Kita tetap bersama dengan Tuhan, karena sekali lagi hanya Tuhan yang bisa menolong kita untuk mencapai kehidupan yang kekal. Berjuang terus dalam Tuhan, saudaraku. Tidak ada yang sia-sia dalam Tuhan, tapi dalam Tuhan kita akan mengalami kemenangan yang kekal. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Terima kasih Tuhan, karena Engkau sudah berkati kami di pagi ini. Kami terus bersyukur Tuhan, karena Engkau terus berikan kami pengertian lewat pencerahan firman, bagaimana kami mengerti bahwa hidup ini sementara, dan kami harus berjuang untuk mendapatkan kehidupan kekal, dan kehidupan yang kekal itu hanya ada dalam Engkau. Tolong kami Tuhan, agar kami tidak meninggalkan Engkau, tapi kami tetap beriman kepadamu, agar kami boleh memiliki kehidupan yang kekal demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, ampunkan salah dosa kami, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin.